Nah, di sini ada sebenarnya yang pertama ada stakeholder pada organisasi bisnis, yang kedua ada jenis-jenis stakeholder pada organisasi bisnis, yang ketiga ada peran stakeholder pada organisasi bisnis, keempat ada fungsi stakeholder pada organisasi bisnis, kelima yaitu ada perbedaan antara stakeholder internal dan eksternal, keenam ada hubungan perusahaan dengan stakeholder, ketujuh ada pola ketergantungan antara stakeholder dan organisasi, dan yang terakhir yang kedelapan yaitu pertentangan kepentingan dari para stakeholder. Langsung yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, stakeholder pada organisasi bisnis. Stakeholder merupakan semua pihak di dalam masyarakat, baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat yang memiliki sebuah hubungan dan kepentingan terhadap organisasi perusahaan dan permasalahan yang sedang dibahas. Dalam terjemahnya bahasa Indonesia sendiri itu arti stakeholder itu adalah seorang pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan. Dan stakeholder merupakan salah satu bagian penting dari sebuah organisasi yang memiliki peran secara aktif ataupun pasif untuk menjalankan tujuannya. Stakeholder sendiri dapat kita temui dimanapun, terutama dalam sebuah kegiatan bisnis, sehingga setiap perusahaan tidak terlepas dari keberadaan tokoh terpenting tersebut. Dengan hadirnya stakeholder sendiri dalam kegiatan berbisnis akan diperlukan untuk memberikan sebuah bantuan untuk mengembangkan sebuah tujuan dari perusahaan tersebut. Namun tidak seluruh stakeholder itu bisa memberikan dampak positif terhadap sebuah perusahaan. Jadi ada dampak negatifnya juga. Stakeholder dalam perusahaan itu mencakup pemegang saham, karyawan, staf, pegawai, sumber daya, serta distributor maupun konsumen. Bahkan pesaing perusahaan juga disebut sebagai stakeholder karena dapat mempengaruhi kestabilan perusahaan. Jadi pada dasarnya kalau ingin sebuah perusahaan berkembang itu pasti ada stakeholdernya, teman-teman. Terus yang selanjutnya yaitu jenis-jenis stakeholder pada organisasi bisnis. Yang pertama ada stakeholder pertama yaitu premier, yang kedua stakeholder pendukung yaitu sekunder, yang ketiga adalah stakeholder kunci. Pengertian dari stakeholder primer merupakan stakeholder yang memiliki ikatan yang kuat hubungannya dengan penyusunan kebijakan proyek serta program. Mereka tersebut adalah bagian pihak penentu yang paling utama dalam sebuah aktivitas pengambilan keputusan perusahaan. Beberapa contoh stakeholder primer ini adalah masyarakat, tokoh masyarakat, serta manajer publik. Dan pengertian dari stakeholder sekunder adalah bagian yang tidak akan berhubungan langsung terhadap suatu program dalam kebijakan atau sebuah proyek. Namun stakeholder primer mempunyai rasa simpati dan kepedulian, sehingga banyak dari mereka turut serta dalam mengemukakan pendapatnya yang berpotensi mampu mengubah sikap stakeholder primer serta keputusan resmi pemerintah. Beberapa contoh stakeholder sekunder adalah lembaga pemerintah, LSM, perguruan tinggi, dan perusahaan. Dan pengertian yang ketiga yaitu stakeholder kunci adalah bagian kelompok eksekutif yang memiliki wewenang resmi atau pengambilan keputusan. Contoh dari stakeholder kunci dalam sebuah proyek pemerintah daerah kabupaten yaitu pemerintah kabupaten, DPRD kabupaten, serta dinas yang bertanggung jawab langsung atas proses proyek tersebut. Next. selanjutnya yaitu ada peran stakeholder pada organisasi bisnis yang akan dipaparkan oleh Arnadia. Selanjutnya ada peran stakeholder pada organisasi bisnis. Yang pertama ada mengarahkan manajemen pada pemangku kepentingan seperti dewan direksi dapat membantu perusahaan dalam mengambil tindakan. Yang kedua, mendukung keuangan stakeholder seperti investor utama bisa kapan saja membawa atau mengambil uang mereka dari perusahaan. Yang ketiga, bantuan dalam pengambilan keputusan stakeholder utama seperti
seperti pemilik perusahaan atau dewan direksi, memiliki kekuatan untuk mengambil dan mempengaruhi keputusan anggota dewan lainnya mengenai jalannya bisnis. Yang keempat, menjalankan operasional perusahaan. Stakeholder seperti manajemen dan karyawan memiliki peranan penting untuk menjalankan semua rencana bisnis. Yang terakhir, tanggung jawab sosial. Stakeholder bisa disebut juga berperan sebagai hati nurani dari perusahaan. Mereka dapat membuat perusahaan mematuhi undang-undang, hak asasi manusia dan lingkungan. Selanjutnya ada fungsi stakeholder pada organisasi bisnis yang akan disampaikan oleh Pak Widi. Selanjutnya ada fungsi stakeholder pada organisasi bisnis. Yang pertama ada fungsi pemilik atau pemegang saham. Sebuah bisnis dimulai dari sebuah ide seseorang atau lebih tentang suatu barang serta jasa. Kemudian mereka mengeluarkan uangnya sebagai modal untuk membiayai usaha tersebut. Yang kedua ada fungsi karyawan. Karyawan adalah salah satu sumber daya manusia atau orang yang diangkat dan ditugaskan untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Kinerja perusahaan sangat bergantung pada kinerja seluruh karyawan, baik secara individu maupun secara kelompok serta baik secara kualitas. Yang ketiga ada fungsi kreditor. Nah, kreditor ini merupakan lembaga bagian keuangan atau individu yang memberikan sebuah pinjaman kepada perusahaan. Selanjutnya yang keempat, fungsi pemasok. Pemasok menjadi partner kerja yang berperan penting dari perusahaan yang siap memenuhi ketersediaan bahan baku. Dan yang terakhir ada fungsi pelanggan. Dengan memahami pelanggan, perusahaan akan lebih fokus dalam memberikan produk dan jasa yang mereka inginkan dan diharapkan oleh para pelanggan mereka. Selanjutnya ada perbedaan antara stakeholder internal dan eksternal yang akan disampaikan oleh Pak. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang perbedaan antara stakeholder internal dan eksternal. Stakeholder internal adalah pemangku kepentingan di dalam perusahaan. Mereka memiliki kepentingan langsung perusahaan sekaligus mengaruhi bisnisnya. Mereka mempunyai hubungan kepemilikan atau berperan dalam menjalankan perusahaan. Istilah tersebut juga disebut sebagai pemangku kepentingan internal, pemilik bisnis, dan karyawan merupakan contoh stakeholder internal. Selanjutnya ada stakeholder eksternal. Stakeholder eksternal adalah bagian dari pemangku kepentingan bisnis di luar organisasi. Mereka tidak memiliki hubungan kepemilikan atau pekerjaan dengan perusahaan. Dengan kata lain, mereka adalah yang memiliki kepentingan dalam perusahaan selain pemegang saham dan karyawan perusahaan. Adapun contohnya meliputi konsumen atau pelanggan, pemasok, investor, pesaing, bank, pemerintah, dan lainnya. Dan selanjutnya ada hubungan perusahaan dengan stakeholder yang akan disampaikan lagi oleh Hana. Yang selanjutnya itu hubungan perusahaan dengan stakeholder. Langsung saja, yang pertama yaitu inaktif atau hubungan tidak aktif. Pada hubungan yang satu ini, pihak perusahaan sangat meyakini bahwa mereka dapat mengambil serta atau membuat keputusan secara sepihak saja tanpa mempertimbangkan pengaruh atau dampak yang akan timbul terhadap pihak lain. Dan yang kedua yaitu reaktif, hubungan yang reaktif. Kemudian pada hubungan ini pihak perusahaan sangat amat cenderung untuk mempertahankan diri, juga hanya bertindak di saat dipaksa untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketiga yaitu proaktif atau hubungan yang proaktif. Untuk hubungan yang seperti ini pihak perusahaan lebih spesifik untuk menghindari terhadap berbagai macam kepentingan oleh para stakeholder. Yang keempat, interaktif atau hubungan yang interaktif. Pada hubungan ini pihak perusahaan bertindak menggunakan pendekatan bahwa pihak perusahaan perlu memiliki suatu hubungan berkelanjutan seperti saling menghormati, saling mempercayai, dan serta saling berhubungan dengan para stakeholder. Selanjutnya ada pola pekerjaan hubungan antara stakeholder dan organisasi yang akan disampaikan oleh Baru.
harusnya berjalan dengan baik karena sinergi di antara keduanya bisa menentukan kesuksesan suatu pekerjaan atau bisnis. Dalam dunia bisnis, tentu organisasi atau perusahaan tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Semua organisasi atau perusahaan membutuhkan korelasi yang baik dari setiap stakeholder yang ada untuk bisa mencapai tujuan bersama. Bukan hanya hubungan antar stakeholder utama yang bisa membuat bisnis menjadi sukses, namun hubungan antara stakeholder pertama dengan stakeholder kedua dan pendukung juga harus berjalan dengan baik. Selanjutnya ada pertimbangan kepentingan dari para stakeholder yang akan disampaikan oleh Arban. Baik, pada selanjutnya adalah pertentangan kepentingan dari para stakeholder. Yang pertama yaitu upah yang lebih tinggi versus dividen yang lebih tinggi. Para pemegang saham menginginkan keuntungan perusahaan meningkat karena mempengaruhi dividen dan margin. Yang kedua, pendapatan jangka pendek yang lebih tinggi versus ekspansi bisnis. Ekspansi meningkatkan ukuran bisnis dan skala operasi perusahaan. Ini menciptakan lapangan kerja baru. Masyarakat dan pemerintahan setempat menyukainya. Namun, ekspansi membawa keuntungan jangka pendek yang lebih rendah. Yang ketiga, ada efisiensi versus kehilangan pekerjaan. Di masa-masa sulit seperti resesi, perusahaan harus lebih hemat dan mengambil langkah-langkah efisiensi. Dengan demikian, mereka tetap bisa beroperasi dengan sehat. Salah satu pilihannya adalah mengurangi PHK. Itu mungkin pilihan yang disukai oleh pemegang saham dan manajemen, tetapi tidak oleh staf. Yang keempat, produk berkualitas dan murah versus keuntungan yang lebih sedikit. Pelanggan menginginkan produk yang berkualitas tetapi lebih murah, tapi itu berarti biaya yang lebih tinggi dan keuntungan yang lebih rendah bagi perusahaan. Sebuah pilihan yang tidak diinginkan oleh pemegang saham dan manajemen. Dan yang kelima, terakhir, relokasi bisnis asing versus pekerjaan domestik. Misalnya perusahaan memutuskan untuk merelokasi fasilitas produksi ke luar negeri untuk meningkatkan efisiensi. Mungkin itu teman-teman yang kami sampaikan. Sebelum kami untuk sesi kali ini, mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami persilakan. Slide kedua, terdapat pengertian. Slide kedua, terdapat pengertian mengenai stakeholder merupakan salah satu bagian penting sebuah organisasi. Nah, yang ingin saya tanyakan, mengapa stakeholder harus selalu dilibatkan dalam perusahaan? Mungkin kami akan dulu pertanyaan dari saudari Sipa. Selanjutnya tadi ada pertanyaan dari Ilham. Izin bertanya, kan tadi dijelaskan ada pertentangan antara stakeholder ya ataupun pemangku kepentingan. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menyelesaikan konflik atau pertentangan tersebut dalam sebuah perusahaan? Bagaimana cara menyelesaikan pertentangan atau konflik tersebut dalam suatu perusahaan? Baik, terima kasih kepada Sipa dan Ilham atas pertanyaannya. Mungkin berikan waktu pada kami akan diskusikan terlebih dahulu. Ini kalau misalkan udah yang mana ya? Mau jawab pertanyaan dari Sipa ya. Jadi perusahaan harus melibatkan pemegang saham atau investor dalam pembuatan sebuah keputusan di perusahaan, karena perusahaan memiliki tanggung jawab berkaitan dengan kepuasan investor dan semua keputusan
keputusan yang diambil oleh perusahaan demi kepentingan investor. Mau jawab yang ya? Jawabannya yaitu konflik kepentingan merupakan sebuah konflik yang tentunya sulit diselesaikan. Terlebih lagi konflik terjadi di dalam ruangan lingkup perusahaan. Cara penyelesaian tertentu lebih ditunjukkan melalui pihak ketiga, yakni manajer perusahaan, di mana seorang oknum yang paling memahami dan mengerti apa yang dikerjakan dan apa yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan, seperti mediasi yang dapat menyelesaikan konflik antara pemangku kepentingan. Saya pahami. Cukup. Baik teman-teman, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi ya, langsung aja kita simpulkan dari apa yang kami presentasikan, yaitu stakeholder merupakan semua pihak dalam masyarakat, baik individu, komunitas, atau kelompok masyarakat yang memiliki sebuah hubungan dan kepentingan terhadap organisasi, perusahaan dan permasalahan yang sedang dibahas dalam sebuah perusahaan. Terus ada 3 jenis stakeholder pada organisasi bisnis, yaitu stakeholder umum, stakeholder pendukung, dan stakeholder kunci. Dan pemangku kepentingan stakeholder itu ada 2. Yang pertama stakeholder internal, termasuk pemegang saham, manajemen, karyawan atau staf, keluarga karyawan atau pegawai atau staf. Dan yang kedua ada stakeholder eksternal, yaitu termasuk konsumen, distributor, supplier atau pemasok lembaga keuangan. Terus ada kompetitor atau pesaing. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi kami, dan terima kasih juga yang sudah bertanya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.